Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan berbagai nikmat yang telah Allah limpahkan, baik nikmat iman, sehat dan juga Islam. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini pun saya lagi bareng sama salah satu santri Baitul Quran Sumbang yang kemarin baru menyelesaikan hafalan tasmi 30 juz ya. 30 juz ya. Coba dong kita tanya terkait tips and trick kenapa bisa sampai 30 juz. Karena ini merupakan suatu hal yang cukup luar biasa, pencapaian yang dirasa sangat hebat ya, terutama bagi santri kelas berapa nih? Kelas 12. Kita coba kenalan dulu ya. Namanya siapa? Siratul Tamam. Suratul Tamam. Kelas 12 ya. Dari mana Tamam? Dari Cikampek. Dari Cikampek. Cikampek. Tamam sebelumnya mondok di sini juga nggak? Enggak. Nggak di mana? Dulu di BKC. Beki Cirata. Nah, Di Cirata udah punya hafalan belum? Berapa tuh? 10 juz. 10. Berarti tinggal menyempurnakan 20 juznya di sini. Iya. Dulu di sini baru datang tuh ngulang dari nol lagi. Ngulang dari nol. Iya. Itu bisa sampai 20 juz selama 3 tahun ya. Bahkan mengulang dari nol. Berarti kan 30 juz selama 3 tahun. Per tahunnya 10 juz nih. 2,5 tahun ya. Gimana tuh caranya? Metode apa sih yang menurut Tamam, atau misalkan keseharian apa yang menurut Tamam tuh benar-benar bisa bikin Tamam sampai 30 juz gitu? Gimana? Bingung? Kenapa? Kenapa coba? Kegiatan apa sih yang memang itu tuh relate sama hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan tahfiz Tamam? Ada nggak kegiatan rutin di sini yang bikin Tamam sampai benar-benar hafal tasmi 30 juz? Apa aja tuh kegiatan? Al-Quran. Al-Quran. Biasanya kapan aja waktunya? Setelah subuh Subuh jam 8 sama setelah maghrib sampai isya. sampai isya. Rata-rata kegiatan halaqah Quran itu berapa lama? Sejam 2 jam. Sejam, 2 jam. Tapi cukup luar biasa ya, karena dalam satu hari halaqah Quran yang cuma 1-2 jam itu bisa bikin Tamam tasmi atau hafal 30 juz. Nah, dari luar jam halaqah itu ada nggak sih jam khusus yang menurut Tamam aku harus ngafalin Quran? Ada. Kapan? Sebelum subuh sama setelah asar. Sebelum subuh sama setelah asar. Sama sebelum tidur juga biasa. Sebelum tidur berapa lama kiranya? Minimal setengah jam. Masya Allah. Jadi selain daripada kegiatan halaqah wajib, Tamam pun sering ngafalin Quran di luar jam halaqah wajib, yaitu secara mandiri, yaitu sebelum subuh, setelah asar, dan sebelum tidur. Dari berbagai kegiatan halaqah Quran itu, atau dalam berbagai kegiatan proses menghafal Al-Quran itu, ada nggak sih metode khusus yang bikin Tamam cepat buat ngafal gitu? Kalau aneh ngapal tuh lebih dipahamin bahasanya. Lebih dipahamin bahasanya, artinya gitu, terjemahnya, kemudian ngafal. Oh, jadi yang bikin Tamam cepet nih, ketika Tamam ngafal, dia lihat terjemah Indonesianya, kemudian itu yang dia ingat pas waktu ngafalin Al-Qurannya juga ya, termasuk kalimat-kalimat awalnya. Oh, kalimat-kalimat. Nah, selama proses ngafalin itu ada nggak sih ayat atau surat Al-Quran yang menurut Tamam itu punya makna dan jadi favorit banget? Ada. Apa tuh? Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah? Yang kurang lebih yang asa antaqra'u syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tentang apa tuh? Nah, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan boleh jadi kamu benci terhadap sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Ternyata yang jadi favorit Tamam terkait ayat atau suratnya Al-Baqarah yang maknanya cukup luar biasa ya. Bisa jadi apa yang kamu cintai itu buruk bagi kamu, dan apa yang kamu benci bisa jadi itu baik ya bagi kamu. Nah, buat Tamam sendiri gimana sih pengalaman selama mondok dan ngafal di sini? Gimana menurut kamu? Seru atau apa gitu? Seru. Terus lingkungannya mendukung nggak sih buat Tamam ngafal? Alhamdulillah Mendukung. Apanya yang mendukung? Apakah dari segi lingkungannya yang asri, banyak sawah, atau apa? lebih ke
programnya gitu. Programnya yang selalu intens terkait hafalan Al-Quran ya. Iya. Kalau lingkungannya ini kan banyak pohon ya, walaupun di sini bisa dibilang cukup gersang, panas gitu, tapi kan banyak pohon, banyak sawah yang bikin mata kita tuh jadi ngerasa adem gitu. Itu ngedukung atau membuat nyaman juga ngafalin Al-Quran ya. Itu cukup mendukung juga. Ada nggak spot yang khusus buat Atamam ngafalin Al-Quran dan itu ngerasa Atamam bikin nyaman di situ gitu? Belakang masjid. Yang langsung ngadepnya ke sawah. Iya. Oke, Masya Allah, ternyata dari berbagai hal yang udah diutarain Atamam terkait proses hafalannya sampai masuk ke 30 juz itu nggak mudah teman-teman. Ada berbagai hal yang tentunya harus dilalui. Termasuk satu lagi, ada nggak sih cara Atamam buat manage waktu antara hafalan dan sekolah? Ini manage waktu tuh dengan membuat daily activity. Gimana daily activity? Membagi itu. Jam untuk sekolah, Iya, jam untuk hafalan. Nah, biasanya jam untuk sekolah dalam satu hari Atamam ngapain aja nih? Misal ngerjain tugas atau belajar buat sekolahnya di jam berapa? Kalau ngerjain tugas tuh habis isa paling sampai jam 9. Terus Lanjut. belajarnya? Itu belajar Malam juga. tugas. Ternyata memang cukup rumit dan juga cukup luar biasa tantangan untuk seorang hafiz Quran yang kemudian harus menyeimbangkan akademik terutama di sekolah. Tapi bagaimanapun ini menjadi pembuktian termasuk Atamam. Bahkan Atamam kalau nggak salah kemarin juara lomba Olimpiade ya? Olimpiade apa? Di siswa nasional Di bidang ekonomi. Masya Allah. Ternyata luar biasa ya santri tahfiz Baitul Quran ini. Dari segi akademiknya luar biasa mumpuni, kemudian dari segi hafalannya pun menjadi pembuktian bahwa Atamam bisa menyelesaikan sebanyak 30 juz tasbih. Sekian dari saya dan juga Atamam. Semoga ini memotivasi kalian dan jangan ragu untuk mondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.